Kegoncangan itu adalah memperkuat daripada kader untuk berimamah dalam lembaga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiillah amma ba'd. Kembali pemirsa, kita kedatangan tamu spesial. Kali ini akan berbincang-bincang dengan Ustadz Baharudin Ismail. Begitu nama lengkapnya Ustadz ya? Ya. Baharudin Ustadz ya? Baharudin Ismail. Ya, alhamdulillah. Ya. Apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat, lahir batin. Masya Allah. Mungkin yang pertama Ustadz, bisa bercerita soal perjalanan bergabung dengan Hidayatullah. Ya. Terima kasih. Saya bergabung Hidayatullah pada usia 20 tahun. Masya Allah. Tamat dari PGA 6 tahun. Ya, masuk di sini di Gunung Tembak Pusat Balikpapan, Pondok Pesantren tahun 80 ya. Tahun 80 saja. 1980. Masya Allah. Jadi 40 tahun yang lalu. Iya. Oh. Masya Allah. Awalnya saya juga tidak mengira bahwa pesantren ini lembaga perjuangan. Saya kira seperti sekolah-sekolah yang pernah saya lewati di PGA 6 tahun. PGA di mana? Sulawesi, di Bone. Oh, di Bone. Saya selesai di sana. Iya. Baru bergabung di sini karena saya merasa waktu itu kok Islam itu tidak begitu ya yang dipelajari di sekolah, melihat akhlaknya orang-orang masyarakat di mana kita berada. Saya kepingin lingkungan yang mengantar kami untuk menjadi orang lebih baik ya, sehingga saya dengar bahwa ada pesantren Balikpapan itu adalah pesantren yang mengantar orang-orang menjadi pejuang. Yeah. Nah, kebetulan baru itu pimpinannya sepupu saya. Oh, Masya Allah. Ibunya beliau itu masih ada di sini. Yeah. Ya, termasuk membidani melahirkan Hidayatullah ini. Saya kepingin ketemu dengan tante saya. Maka sayalah ke Balikpapan di sini. Akhirnya setelah di sini saya lihat lingkungannya, Masya Allah, lain daripada yang lain ini pesantren ini. Akhirnya saya diterima oleh tante saya, saudaranya bapak saya, ibunya almarhum pendiri Hidayatullah. Dia bilang, kapan kamu nak mau pulang? Wah, saya bilang tidak ada yang panggil. Saya mau datang di sini bergabung. Susah nak di sini, tidak ada keluarga yang bisa bergabung di sini karena kakakmu itu adalah tidak membeda-bedakan orang. Makin keluarga, makin makin disuruh lebih militer lagi. Saya bilang, wah ini yang saya cari ini. Saya dulu lingkungan saya pejuang-pejuang. Ya, pejuang-pejuang dulu ya. Di zaman gerombolan itu saya lihat keluarga-keluarga saya memang sudah rata-rata memang pejuang. Para pengikut-pengikutnya almarhum Pak Khar Muzakar, ya termasuk pendiri Istiqomah Sulawesi Selatan itu sepupu saya. Berkembar markas di kampung dulu. Jadi perang itu saya sudah biasa lihat dulu, masih kecil itu terekam itu. Akhirnya saya berniat ke sini, kepingin bergabung. Begitu bergabung di sini, waduh, almarhum ini bukan main semangatnya. Masih muda pada waktu itu, saya umur 20 tahun, beliau baru barangkali 30 tahun ya. Waduh, bukan main. Barusan saya pernah mendengarkan ceramah dan cita-cita seperti itu, luar biasa. Jadi tidak terasa capek itu bangun kampus ini, tidak ada capeknya kita itu Pak. Sampai jam 12 malam itu kerja. Dan setiap dia selesai sholat, ada pengarahan. Dan baru lagi, semangat lagi. Wah, bayangkan itu kalau dia ceramah memberikan daripada motivasi kita, Masya Allah. Orang yang di pinggir dinding belakang itu maju ke depan, dia mau ke. Oh, bayangkan itu. Saya bilang, wah ini sepupu saya ya, barusan juga saya kenal itu.
ini sepupu saya hebatnya ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan saya juga bisa ini. Akhirnya bergabung, ikut kerja bakti. Kerja baktinya ya di Empang itu, yang sekarang itu. Itu kerja bakti pertama berarti Ustaz ya? Ya, ya itu Empang Artinya besar itu. waktu Ustaz gabung itu Iya. pertamanya di situ ya? Pertamanya di situ. Masya Allah. Dia panggil saya, Iya. kamu sekarang bukan tamu lagi. Tamu itu batasnya cuma 3 hari. Nah, ikut sekarang kerja. Kerjanya full. Jadi mulai pulang dari masjid, bukan jam 7 lagi. Pulang dari masjid sampai panggilan sholat, baru berhenti. Itu tes. Apa istilah TC-nya ya? TC-nya. TC-nya, Masya Allah. Tapi saya semangat karena dia ceramahnya itu Masya Allah. Baru terus. Iya. Dan kita semangat terus. Ya. Wah, alhamdulillah. Ada Ustaz, ada ceramah yang masih terekam kuat itu artinya Banyak. Oh, banyak ya. Banyak Masya Allah. sekali. Ya. Bisa Ya, disebut saya Ustaz? dulu ya. Iya. Kita waktu itu masih kurang. Iya. Terus dia mengatakan, kita nanti di sini menjadi pusat perjuangan. Iya. Kita nanti di sini adalah didatangi oleh seluruh orang di seluruh Indonesia. Ada cabang kita. Kita nanti di sini mengadakan perkawinan bukan 1, 2, 3 orang, puluhan, bukan turun ratusan. Iya. Itu sudah dibilang begitu Ustaz ya? Ya, jauh sebelumnya itu. Jauh sebelumnya. Masya Allah, saya bilang itu sudah yang dibilang itu sudah terbukti semua. Iya. Sudah dilakukan semua itu. Masya Allah, saya bilang itu. Tapi masih ada lagi yang terngiang-ngiang, dan sekarang saya rasanya sudah mau barangkali ini. Apa Kita nanti akan mempunyai cabang di seluruh dunia. Saya bilang, Pak. Woi. Waktu itu kan apa istilahnya itu ngecap ini, tapi Iya. boleh percaya atau boleh tidak, ada istilah ngecap boleh itu, tidak pernah lagi disebut itu kalimat itu. Ya, kita ini ngecap aja lah, mau percaya atau tidak, tapi yang jelas kita punya arah perjuangan ke sana. Ya, Indonesia saja waktu itu belum, baru berau tuh yang ada Samarinda Perintisan, Bontang Perintisan, ya baru itu. Iya. Nah, setelah tersebar ke seluruh Indonesia, itu sudah rasanya kita ini kok besar ya. Iya. Ya, artinya dunia ini artinya bisa didatangi semua. Nah, saya kemarin berandai-andai setelah dia ingat almarhum beliau itu cita-citanya, kita seluruh dunia nanti ada di Amerika, ada di Uni Soviet waktu itu, Rusia sekarang, ada di Cina, ada di Inggris, ada di mana-mana. Ya, kemarin saya nonton TV Roja, ada imam masjid di New York itu mau mendirikan pondok pesantren, namanya Imam siapa tadi? Lupa deh. Yang mana Ustaz? Imam di New York. Oh, di New York. Iya. Bukan yang Ustaz Mutahir. Nah, itu Tohir keluarga saya, itu cucu saya itu. Ada satu lagi. Oh, ada lagi. Dia orang Bulukumba. Ya, Samsi Ali. Samsi Ali, Imam Samsi Ali kepingin membangun pondok. Saya bilang jangan-jangan nanti kita tersebar betul di seluruh dunia ini. Itu dalam hati itu setelah melihat, kira-kira yang tersebar kalau pola kita seperti ini, Islam itu membawa damai, ya, membawa ketenangan. Polanya seperti ini, bisa seluruh dunia. Dia membawa kedamaian, ya, kedamaian. Itu yang saya rasakan. Wah, ini tambah yakin saya ini. Cuma tidak tahu umur saya masih bisa lihat ini. Ya, itu yang saya rasakan beliau semangatnya, Masya Allah. Masya Allah. Sudah 3 tahun meninggal, saya masih berasa belum meninggal itu. Padahal sudah saya lihat kuburannya, tapi perasaan saya itu belum meninggal orang ini, saking saking semangatnya itu. Melekat kepada kader-kader ini. Dan semangat itu sejak awal Ustaz ya? Sejak awal sampai sekarang. Sampai sekarang dan sekarang. Santri-santrinya juga begitu. Santrinya juga begitu, luar biasa itu saya bilang. Itu orang-orang tua yang pernah ditugaskan di sini semangat itu. Cuma karena semangat ini kalau tidak ditantang tidak tumbuh. Saya lihat ini para orang-orang kita di sini coba ditantang masalah. Tidak usah lah jauh. Pimpinan itu kalau ceramah kemarin Pak Hamzah kan, itu yayasan di sini, dia menantang dia tuh sekalinya ada ceramah lebih hebat lagi. itu ukuran. Itu ukuran yang pernah disentuh oleh almarhum, luar biasa itu. Ya, sudah saya lihat ini ada pembekuan potensi kader-kader tua ini. Mungkin yang sudah tua, cobalah bagaimana caranya itu. Masih sangat ya, gergetan itu kalau ada itu.
Ya, yang pernah dia berinteraksi dengan almarhum. Luar biasa. Jadi bisa dibilang dulu itu tidak ada istilah goncang Ustaz ya. Wah, goncang. Oh, goncang luar juga. biasa. Goncang juga Ustaz. Goncang luar biasa, tapi semangat juga. semangat luar biasa itu. Wah, itu bagaimana menggabung dua itu Ustaz? Ya. Kegoncangan ini adalah menambah kuatnya berjamaah. Ya, saya rasakan. Iya. Ya, kalau habis dia goncang, diberikan lagi pengarahan, tambah dalam lagi akarnya dia untuk berimamah. Ya. Itu yang saya rasakan, itu kegoncangan itu adalah memperkuat daripada kader untuk berimamah dalam lembaga ini. Jadi kalau ndak goncang, ndak bisa kita tahu warnanya orang itu. Barangkali sekarang itu yang kurang. Bagaimana mendeteksi kegoncangan yang dialami dan tambah kuat daripada imamah jamaahnya. Wah, itu dibikin memang almarhum. Dulu menurut Ustadz, santri itu goncang karena apa kira-kira Ustadz? Ya, goncang itu kan macamnya. Pertama, goncang karena status sosialnya akan merendah. Contoh, kalau sarjana masuk ke Hidayatullah itu langsung disamakan dengan tidak sarjana, dilatih dengan kerja bakti. Itu ada istilah digalantang ya. Galantang itu bahasa Bugis itu. Galantang dulu sama sarjana atau tidak sarjana, bahwa dia adalah sholat adalah keras. Ada berapa tiga keras itu? Ya, tiga keras itu. Beribadah dengan keras. Itu ibadah keras. Berdoa dengan keras. Doa keras. Ya, berpikir dengan keras. Ya, ini kekuatan luar biasa ini. Baru kita rasakan kalau pernah goncang. Kalau enggak goncang enggak bisa dapatkan itu. Jadi yang pernah goncang itu betul-betul goncang, karena ada goncang yang lari, ada yang goncang mengakar. Ada yang mengakar. Kalau goncangnya itu adalah mengakar, banyak ilmunya itu, Pak. Banyak nikmatnya itu, perlu digali itu. Artinya dia merasakan itu Ustaz ya? Ya, dia nikmati. Ya, sebenarnya goncang itu sakit, tapi sesudah itu apa itu dalam ayat itu katakan inna ma'al usri yusra. Ya, itu kita nikmati, dinikmati. Jadi ada lagi nikmatnya sikan ini. Goncang biasa. Iya, itu. Ustaz sendiri pernah goncang Ustaz? Berapa kali saya goncang, tapi sesudah itu yang paling bisa menenangkan kami itu nasihatnya almarhum. Kalau habis goncang lagi, alhamdulillah sudah terjawab semua apa yang menjadi undang-undang. Apa yang pernah yang bikin goncang dulu? Kalau Ustaz sendiri? Saya sendiri pertama, kalau kita di sini ngapain juga nanti ya? Apa juga kita di sini, mau jadi apa? Begitu dia almarhum mengemukakan apa yang kita buat dan cita-cita yang akan datang, selesai itu. Selesai itu. Mengatur lagi. Mau siap lagi. Ya itu. Salah satu diantaranya anak keturunan, bagaimana nanti kita di sini. Kamu masih buta. Masih belum tahu lah. Tapi setelah dia digoncang dan setelah diberi penjelasan, adalah terang betul sudah. Sebenarnya itu orang yang goncang perlu penjelasan. Disitulah murabi. Disitulah murabi. Jadi almarhum itu dia murabi. Dia apa lagi? Dia murabi. Dia pengambil keputusan. Dan dia adalah apa namanya itu? Orator. Dan dia konsep. Perlu saya bilang, belum pernah saya melihat ya. Mungkin karena ilmu saya kurang. Belum pernah saya melihat orang itu mempunyai profil kepribadian seperti itu. Luar biasa. Bilang, waduh, luar biasa hebatnya. Dia orator, dia konseptor, dan dia adalah di mendahului. Pokoknya lengkap lah. Jadi dia pernah mengatakan waktu itu, belum ada orang yang ketujuh dari saya lahir di Hidayatullah ini. Awal-awal tahun 80-an barangkali itu. Kepingin sekali sudah dia meledak ini rasanya dia itu. Ya, belum ada yang lahir di Hidayatullah ini orang ketujuh dari saya, almarhum itu, saya ingat. Apa maksudnya sih? Orang yang bisa memahami cita-cita dan perjuangan ini dan bisa diberi amanah untuk mengambil daripada gerakan perjuangan ini. Belum ada orang ketujuh dari dia. Baru dia semua handle beliau.
Masya Allah, saya bilang. Tapi lama-lama kan kita muncul juga, sudah ada ini luar biasa itu. Ya, itu semua yang berkesan sampai sekarang itu, sehingga tidak mungkin lagi rasanya kita cari tempat yang lain. Masya Allah. Iya itu sudah, ya karena sudah ada perbandingannya, ada apa pengalamannya, ada pertimbangan rasanya, ada cita-cita hari akhiratnya. Wah, sudahlah, kubur nikmat kita. Masya Allah. Iya itu. Termasuk Ustaz yang dikenal dari almarhum itu adalah soal kemampuan manajerial Ustaz ya. Luar biasa. Ya, kepemimpinan. Bagi tugas, mengembangkan semua potensi kader-kadernya. Luar biasa. Ya, kalau Ustaz sendiri selain kerja Ustaz, dulu tugasnya apa saja Ustaz? Di sini, awal-awalnya, baru santri. Santri di sini saya bersama dengan senior-senior. Dulu pertama saya melayani masyarakat di sini. Apa namanya? Kalau bulan Ramadan kita menjadi pelayan untuk buka puasanya. Ya itu pertama itu waktu masuk itu. Lama-lama kemudian pernah saya diambil menjadi ketua keamanan di sini. Oh, pas ada pembunuhan. Tahun berapa itu? Tahun 85 di sini ada pembunuhan. Oh, yang Tuli Madura itu ya? Ya, Madura dengan Mandar. Oh, Mandar. Ya, Mandar. Itu. Pas waktu itu habis selesaikan orang Madura dengan orang Mandar, Pak Sabar dengan Bu siapa lagi itu nama istrinya sekarang itu. Jadi orang orang Mandar itu data membalas, tapi karena diketahui bahwa tidak ada kesukuan di Hidayatullah itu, anak kita sudah kawinkan dengan orang Madura, mundur mereka, bahas mereka mau nyawerbu di sini. Waktu itu almarhum dipanggil saya, Har, ini ada orang Madura, orang Mandar kumpul di Gulung Tembak ini mau menyerbu di kampus ini. Ayo kita keliling, jadi saya keliling sini, keliling kampus. Waktu itu Pak Nandri ke keamanan juga, saya keamanan juga, ketua keamanan pernah saya di sini lama. Akhirnya ditanya Pak Nandri, mana Pak Nandri itu orang Mandar? Sudah pulang Ustadz, karena yang menantunya juga Ustadz katanya pimpinannya, dan di sini sudah damai juga, sudah pulang. Itu yang kita rasain. Saya masih kesan sekarang ini, insya Allah. Itu yang terjadi. Kalau menurut Ustadz, apa hikmahnya di saat kejadian waktu itu? Kejadian pada waktu itu mengantar kita itu tambah dewasa, tidak mempersoalkan suku. Ya. Ukhuwah Ustaz ya. Ukhuwah di antara suku Madura dengan Mandar. Mandar itu sejak dulu katanya sebenarnya saudara suku itu dari dulu, karena dia ada persoalan ya sampai pembusuhan dan anak turunannya. Tapi kalau di sini sudah habis itu. Tidak ada suku di sini yang menonjol, tidak ada. Tidak ada orang Bugis dan orang Jawa dulu kan waktu perang daripada Kahar Muzakar, orang Bugis itu benci sekali orang Jawa itu. Ya, karena dianggapnya orang Jawa itu adalah membunuhi mereka ya, sampai saya dikawinkan orang Jawa. Oh gitu. Anak saya orang Jawa semua. Sudah jadi hikmahnya itu sukuisme di sini tidak ada sudah. Ada istilah Orde Baru itu Sara ya, sudah tidak ada Ustaz ya? Sudah tidak ada, sudah di sini sudah generasi sudah tidak lagi dibicarakan itu. Selain itu Ustaz, ada tugas yang lain mungkin? Tugas di sini saya pertama ditugaskan di sini setelah dinikahkan 85, umur 25 tahun. Yang pertama-tama membuka pendidikan di Hidayatullah itu istri saya. TK, Ibu Aisyah. Masya Allah. Itu yang pertama sekali ada pendidikan di Hidayatullah ini di Karangbugis. Istri saya itulah yang membuka TK. TK Mardati lah namanya dulu. Setelah saya nikah dengan beliau, anak saya 5, tapi beliau sudah kembali dia. Masya Allah. Sudah kembali dia. Sabar itu orang, Masya Allah, luar biasa. Setelah itu saya ditarik ke sini ke Gunung Tembak. Menangani lagi TK di sini.
Jadi TK pertama lagi yang agak apa? Beliau itulah. Iya, iya. Di sini muridnya itu ya Lukman itulah. Iya, iya, iya. Ya, itu keponakannya ibu itu. Itu keponakan saya itu, anak saudaranya. Dan jadi murid pertama juga. Itu pertama. Itu muridnya itu. Muridnya itu pertama. Saya waktu itu mengajar di belum Ibtidaya namanya. Waktu itu masih PDI. PDI. Pendidikan Dasar Islam. Saya di situ mengajar. Ya murid saya itu standar murid itulah. Sama Ustaz Rahman pimpinan ini, sama Ustaz Rijal. Teman saya ngajar itu Ustaz Rijal, ada namanya Parabiin. Ya, Parabiin. Ya banyak yang senior itu. Ustaz Mahmud mengajar semua itu guru-guru. Saya dilibatkan mengajar di situ. Setelah dia mengajar di situ, ibu TK berapa tahun, anak saya 2 lahir di asrama situ. Saya menjaga putri juga. Oh, pernah jadi pengasuh putri? Ya, pengasuh putri. Ya, pengasuh putri itu siapa lagi yang bisa di sini? Sudah senior, sudah semua, jauh-jauh semua sudah. Tahun berapa itu, Ustaz? Tahun 85. 85. 85. Berarti langsung banyak amanahnya Ustaz setelah menikah ya? Nikah di situ ditaruh di sama putri, ngajar, ibu ngajar TK, kepala TK, saya ngajar di PDI dulu namanya dulu ya, sambil menjaga putri. Ya, menjaga putri ini merintis ini Pak pakai alat dulu, pakai arit. Ya, pekerjaan saya itu mematok bagian bagi-bagi ini baginya sianu itu ratusan putri diatur itu sini. Inilah diatur dulu sama Pak Nandring itu. Pak Nandring sama saya itu mengatur putri. Setelah itu saya ditugaskan pindah ke Tanjung Jumlai sana. Oh, di seberang. PPU Ustaz. PPU. Di situ ada TK lagi. Ya, Masya Allah. TK lagi di situ ibu bangunkan, saya lah berdakwah keliling. Jadi Balikpapan Seberang namanya dulu. Iya. Sekarang ini almarhum bilang dulu cabang yang tidak berpagar itu adalah Balikpapan Seberang. Sekarang PPU-nya di kabupaten. Habis itu 8 bulan terus dipindah lagi ke Toli-Toli. Oh. Sulawesi Tengah. Ya di sana lagi adalah dapat keren tugas untuk membangun daripada cabang. Terus habis di situ berapa tahun 4 tahun di sana dipindah ke Nunukan. Karena Nunukan bergantian petugasnya enggak jadi-jadi. Ya, begitu saya dikirim alhamdulillah jadi. Ya alhamdulillah. Waduh, saya itu kalau ada pekerjaan berat susah, saya lagi yang dikirim. Waduh, di situ pernah goncang. Lama di situ di Nunukan, pindah lagi ke Tanjung Selor. Waduh, si Natal saya di sini. Wah, sudah terlalu berat rasanya, tidak mampu saya ini. Saya tinggalkan aja, tidak tahan saya. Langsung istri saya itu Umi Aisyah itu, tantenya Lukman ini mengatakan, kamu itu imam, saya pengikut aja. Malu saya dari itu sampai ingat sampai sekarang itu alhamdulillah nasihati saya satu kalimat saja, kamu jadi imam, saya ini pengikut aja. Masa orang berjuang begitu? Waduh, langsung saya tersentuh. Sampai sekarang tidak saya lupakan itu. Tidak akan saya tinggalkan perjuangan ini. Kalau boleh tahu, Ustaz, waktu itu ada masalah apa ya yang berat, sepertinya berat sampai Ustaz goncang juga? Iya. Nah, gini. Waktu itu saya ditugaskan di Nunukan. Iya. Kok rasanya belum 1 tahun di situ, kok sudah berdiri cabang, kenapa saya di apa namanya dipindah lagi, tidak ada pemberitaan dulu. Nah, ini juga ternyata dualisme kepemimpinan, karena Tarakan, Nunukan, Tanjung Selor, Malinau, satu provinsi, satu kabupaten dulu. Jadi pusatnya pesantren itu di Tarakan. Yang lainnya itu adalah cabang-cabang saja seperti Tanjung Selor, Nunukan. Ya, saya di Nunukan waktu itu mau ditatis oleh Tarakan. Saya bilang bukan Tarakan yang mengirim saya dikirim dari pusat. Saya tidak mau store apa-apa di situ. Ya, ini itu masalahnya. Jadi fitnah aja. Jadi itu saya bilang nantilah kita tahu bagaimana. Sudahlah itu sudah. Barangkali satu pelajaran. Pindah ke Tanjung Selor. Tanjung Selor lagi berat lagi. Waduh. Ya, yang memberatkan di situ anak masih kecil semua. Tidak ada yang sekolah. Pindah lagi.
sekolahnya enggak jelas. Jadi anak saya itu sampai sekarang itu hampir-hampir dia enggak musuh ya, tapi enggak ngerti barangkali. Kayaknya ini Mbak Abiku ini enggak diurus saya, padahal bukan itu. Saya kan ditugaskan untuk membuka cabang. Enggak ada sempat untuk, belum ada pendidikan, belum ada waktu itu. Kita mau bangun pesantren itu tak ada juga punya uang, anak bagaimana ngurusnya. Sampai sekarang anak saya itu belum terima itu kelihatannya itu. Mudah-mudahan dia paham nanti. Iya. Amin. Insyaallah. Ya itu pengorbanan ya. Pengorbanannya juga dia itu. Iya. Alhamdulillah. Ya. Ini luar biasa, Ustaz. Sebelum nikah sudah banyak amanah, setelah nikah malah tambah luar biasa lagi amanahnya. Ya. Oh gitu. Ya. Kira-kira menurut Ustaz seperti apa memang pernikahan di Gunung Tembak ini, Ustaz? Oh gitu. Ya, pernikahan yang ada di Gunung Tembak ini adalah pernikahan yang memperkuat daripada kekaderan dan apa istilahnya penjualan diri, apa itu kafah. Ya, untuk melihat daripada seseorang kader itu dilihat daripada pernikahan itu. Bukannya di situ saja, setelah dinikahkan bagaimana supaya dikirim lagi untuk mandiri. Jadi bukan hanya untuk diurus, tapi mulai adalah disuruh untuk mengurus orang lain. Itu pernikahan itu. Jadi mengantar dia kafah dan mengantar dia dewasa dan bekerja untuk orang lain, ya, untuk menawarkan perjuangan di daerah di mana tugas. Itu sebenarnya itu. Jadi pernikahan itu adalah puncak kekaderan dan keikhlasan seseorang untuk melebur dalam jamaah ini. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita ini adalah berlangsung seperti itu. Yang kami harapkan. Garis komandonya, kemudian imam jamaahnya, kemudian adalah rendah hatinya dan kewenangannya para pemimpin itu yang membawa adalah kuat.